Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bertemu kembali bersama Bu Fatma dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu teks eksplanasi. Adapun kompetensi dasar proses pembelajaran kita kali ini yaitu adalah 3.10. Menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang didengar ataupun dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah kalian bisa menentukan struktur teks eksplanasi. Yang kedua, kalian bisa menentukan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adakah yang tahu manfaat kita mempelajari teks eksplanasi untuk kehidupan sehari-hari? Ya, manfaatnya adalah diharapkan kalian bisa menceritakan proses terjadi suatu fenomena alam atau fenomena sosial secara berurutan kepada orang lain, ataupun kamu bisa menuliskan sebuah fenomena alam ataupun sosial secara sistematis. Baik anak-anak, di sini Ibu paparkan contoh fenomena alam dan fenomena sosial. Gambar yang pertama ini adalah gambar bencana banjir. Biasanya kalian sering lihat di televisi ataupun internet. Yang kedua, ini adalah gambar fenomena alam, yaitu adalah gunung meletus yang sering terjadi di Pulau Jawa. Selanjutnya ada gambar fenomena sosial, yaitu adalah pengangguran. Biasanya bisa kalian temukan atau kalian lihat di televisi ataupun surat kabar. Oke, dari gambar yang sudah Ibu paparkan mengenai fenomena sosial atau fenomena alam mengenai teks eksplanasi, maka selanjutnya kita bahas mengenai pengertian teks eksplanasi. Adakah yang tahu apa itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Setiap teks pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan teks eksplanasi yaitu adalah menjelaskan proses terjadinya sesuatu dari awal sampai akhir secara berurutan. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian teks eksplanasi. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi menggunakan kata-kata istilah. Apa sih yang kalian tahu mengenai kata-kata istilah? Kata istilah adalah kata yang biasanya digunakan pada sebuah teks yang bisa dicari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya pembaca tidak mengetahui benar kata-kata tersebut. Contohnya, dalam sebuah fenomena alam, gunung meletus, ada kata vulkanik. Maka pembaca tidak bisa menafsirkan apa sih arti vulkanik kecuali dia mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, menggunakan kalimat aktif dan pasif. Adakah yang tahu apa itu kalimat aktif dan kalimat pasif? Ya, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu atau pekerjaan. Sedangkan kalimat pasif adalah subjeknya dikenakan pekerjaan. Contohnya, ayah sedang memperbaiki sepeda adik. Itu adalah kalimat aktif. Kalimat pasifnya berarti kebalikannya. Sepeda adik sedang diperbaiki oleh ayah. Yang ketiga, menggunakan kalimat tanya atau sering disebut interrogatif dan kalimat berita. Kalimat tanya cirinya adalah diakhiri oleh tanda tanya, sedangkan kalimat berita kalimatnya diakhiri oleh tanda titik. Yang keempat, mengandung penjelasan kronologis. Kronologis artinya berurutan. Yang kelima, mengandung penjelasan kausalitas. Kausalitas artinya hubungan sebab akibat. Selanjutnya, berdasarkan penelitian ilmiah. Contohnya pada fenomena pengetahuan alam seperti gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Adapun struktur
teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deretan penjelas, yang ketiga adalah interpretasi. Adakah yang tahu apa itu pernyataan umum? Ya, pernyataan umum adalah gambaran dari sesuatu fenomena alam yang kalian bahas. Contohnya fenomena banjir. Maka di struktur yang pertama, kalian bahas secara umum, banjir itu apa sih? Biasanya terjadi di mana sih? Kemudian struktur yang kedua yaitu adalah deretan penjelas. Deretan penjelas membahas mengenai rincian suatu fenomena yang kalian bahas secara berurut atau terjadi hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi adalah kesimpulan, penilaian dari fenomena yang kalian bahas. Biasanya berisi akibat yang ditimbulkan dari fenomena yang kalian bahas. Contohnya, kalian membahas mengenai banjir, maka akibat dari fenomena banjir itu apa sih? Rumah warga digenangi air. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. A. Teks eksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menerangkan hubungan sebab akibat. Contohnya, oleh karena itu, sehingga, oleh sebab itu. B. Menggunakan konjungsi kronologis. Kronologis artinya hubungan waktu. Contohnya, kemudian, lalu, dan akhirnya. C. Menggunakan kata benda yang merujuk pada suatu fenomena. Contohnya, hujan, gempa bumi, vulkanik. D. Menggunakan kata istilah yang sesuai dengan topik yang kalian bahas. Contohnya, apabila kalian membahas mengenai gempa bumi, maka akan muncul istilah abu vulkanik, tektonik, magma, dan lava. Baik anak-anak, kalian sudah menyimak materi teks eksplanasi. Untuk mengukur pemahaman kalian, maka Ibu sudah memberikan tugas di classroom. Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri proses pembelajaran kita kali ini. Semoga proses pembelajaran kita memberikan manfaat untuk kita semua. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat.